Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami Suaranya kecil? kelompok 2 dari mata kuliah Rekayasa Pihak Lunak dari kelas A ini presentasikan tentang mode spiral. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferisita Dian Ciptasari dengan NIM akhir 1002. Saya Karenina Zahra dengan NIM akhir 1018. Saya Dini Indriani dengan NIM akhir 1040. Saya Safira Safavilia dengan NIM 1047. Saya Yovita Deria dengan NIM akhir 1056. Saya Zahra Yuni dengan NIM akhir 1073. Saya Didi Nabila dengan NIM akhir 1077. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Model spiral LDLC ini merupakan sebuah metode yang menjadi penggabungan antara prototyping model dengan waterfall model dengan penekanan pada analisa risiko yang akan dihadapi. Untuk mode waterfall sendiri merupakan pendekatan SDLC yang paling awal digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Model prototyping sendiri merupakan teknik untuk pengumpulan metode informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Fungsi dari model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya. Model spiral digunakan oleh insinyur perangkat lunak dan disukai untuk proyek lebih besar, mahal, dan rumit. Selanjutnya yaitu tahapan dari model spiral, yaitu yang pertama adalah tahap liaison atau tahap identification, di mana tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dan juga pelanggan atau user. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap planning, di mana tahap ini merupakan sebuah tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, kemudian batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, dan juga sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Nah, hasil dari tahapan ini yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, tahap analisis risiko, di mana tahap ini berfungsi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan juga manajemen. Nah, di tahap ini juga merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana dari masalah yang sudah direncanakan dan diselesaikan. Selanjutnya yaitu tahap engineering atau tahap rekayasa. Nah, di tahapan ini tuh akan dilakukan beberapa kegiatan. Di antaranya itu menguji coding dan mengembangkan softwarenya, lalu penginstalan software, pembuatan prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, dan juga membuat laporan atas kekurangan-kekurangan yang masih ada di softwarenya agar developer atau sistem analisnya tuh bisa segera memperbaiki. Lalu yang terakhir itu ada tahap evaluation atau evaluasi yang melibatkan pengujian dan evaluasi hasil kerja yang telah dilakukan pada tahap engineering sebelumnya tadi atau tahap rekayasa. Nah, di evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan user dan tujuan proyek. Nah, sistem analisnya itu sebagai developernya itu membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi softwarenya agar bisa memastikan bahwa produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal. Selain itu, sistem analisnya itu juga harus memantau risiko-risiko yang berpotensi terjadi. Nah, contohnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembengkakan biaya pada saat proses pengembangan. Setelah tahap evaluasi ini, model spiral ini akan kembali ke tahap planning atau perencanaan untuk meninjau kembali tujuan dan sasaran, lalu mengidentifikasi risiko baru, dan menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan software. Nah, model spiral ini memungkinkan tim developer atau tim pengembang untuk mengulang proses-proses tersebut beberapa kali hingga mencapai hasil yang diinginkan. Jadi jika dilihat di gambar itu terdapat beberapa tahapan mulai dari konsep development project, di mana project itu akan dikembangkan konsepnya. Kemudian terdapat new product development project,
ini akan mengembangkan sebuah produk yang baru. Selanjutnya ada product enhancement project, di mana produk ini akan ditingkatkan, dan juga yang terakhir ada product maintenance, di mana produk ini akan dipertahankan. Baik, untuk selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama adalah menentukan artefak secara bersamaan. Jadi ini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa semua artefak dalam siklus hidup suatu proyek itu harus didefinisikan sepenuhnya dari awal. Kemudian yang kedua adalah setiap siklus model spiral terdiri dari 4 tugas, di mana tugas-tugasnya yaitu untuk mempertimbangkan tujuan kritis dan kendala stakeholders, kemudian menguraikan dan mengevaluasi alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan, kemudian mengidentifikasi dan mengatasi resiko kepada solusi alternatif, dan untuk persetujuan serta review stakeholder untuk melanjutkan berdasarkan kepuasan dalam tujuan kritis dan kendala. Yang ketiga, risiko ditentukan berdasarkan usaha, di mana upaya ini akan dialokasikan untuk proyek harus ditentukan berdasarkan tingkat keparahan risiko yang terkait dengan komponen tersebut. Kemudian yang keempat, risiko ditentukan berdasarkan tingkat detail. Jadi untuk mengatasi potensi risiko harus menentukan seberapa banyak perhatian terhadap rincian proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu menggunakan the anchor point milestones, di mana pada model spiral ini terdapat 3, yaitu life cycle objectives, yang kedua life cycle architecture, yang ketiga initial operational capability. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu model spiral ini fokus pada sistem dan siklus hidupnya. Baik, selanjutnya akan masuk ke beberapa kelebihan dari penggunaan model spiral. Yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Dalam model spiral, setiap siklus iterasi melibatkan aktivitas pengumpulan informasi, perencanaan, analisis risiko, dan evaluasi, sehingga membantu dalam memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, pengestimasian biaya yang mudah karena pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dengan tahapan yang sistematis. Model spiral memungkinkan pembuatan prototipe yang jelas dan terencana, sehingga memudahkan dalam mengestimasi biaya pembangunan software. Yang ketiga, manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Model spiral memungkinkan manajemen risiko yang lebih cepat dan mudah karena setiap siklus iterasi melibatkan analisis risiko yang menyeluruh dan evaluasi untuk mengevaluasi kemajuan proyek. Nomor selanjutnya yaitu mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Model spiral memungkinkan perubahan kebutuhan yang mudah dilakukan karena setiap siklus iterasinya melibatkan pengumpulan informasi yang terus berulang dan evaluasi sehingga memudahkan dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu produksi software bisa terjadi lebih cepat. Mengapa? Karena model ini memungkinkan produksi perangkat lunak yang lebih cepat karena setiap siklus iterasinya memungkinkan pengembang untuk memperbaiki perangkat lunak secara terus-menerus. Selanjutnya adalah kekurangan dari SDLC model spiral. Yang pertama itu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Kenapa tidak cocok? Karena terlalu kompleks atau ada banyak tahap yang harus dilalui. Jadi proyek kecil itu terlalu berlebihan kalau misalkan menggunakan model spiral dan jadinya tidak efektif. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan model spiral itu fokus pada iterasi yang berulang dan evaluasi risiko. Karena itu proses pengembangan perangkat lunak akan memakan waktu yang lebih lama. Ketiga, membutuhkan best practice atau pengalaman. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, model spiral ini sifatnya kompleks karena banyak proses yang harus dilalui dan iterasinya berulang. Karena itu diperlukan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam manajemen risiko dan perencanaan proyek. Jika tidak, proyek malah akan berantakan di tengah jalan. Lalu yang keempat, risiko dalam tahap planning cukup besar. Dalam menerapkan model spiral dalam proyek yang besar, perlu pengalaman dalam manajemen risiko. Kita tahu bahwa risiko harus bisa diprediksi sebelumnya untuk menghindarkan proyek dari kegagalan. Maka dari itu, tahap planning punya risiko yang besar karena bisa mempengaruhi tahapan selanjutnya dalam model spiral. Risiko ini juga meliputi biaya yang akan digunakan. Pada poin kelebihan menggunakan spiral model yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengestimasian biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dengan tahapan yang sistematis. Tapi jika perencanaan tidak berjalan dengan baik, ini akan mempengaruhi bertambahnya looping atau iterasi SDLC model spiral ini. Bertambahnya looping itu berarti menambah tenaga juga sehingga otomatis biaya semakin membengkak. Lalu yang terakhir, aturan dan protokol yang ketat.
Model spiral cocok diterapkan di proyek yang besar, bukan yang kecil. Proyek yang besar ini pasti melibatkan banyak pihak dari perusahaan atau institusi. Ketika melibatkan perusahaan atau institusi, sifatnya sudah bisa dipastikan formal. Dan untuk itu, memerlukan aturan dan protokol ketat untuk mengawasi jalannya proyek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada perkembangan model spiral. Model spiral adalah perkembangan dari model waterfall dan memiliki ciri khas iterasi yang berulang dan fokus pada manajemen risiko. Model spiral SDLC mengikuti beberapa tahapan iteratif yang berulang-ulang dimulai dari perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi risiko. Setiap tahapan ini memiliki tujuan spesifik yang harus dicapai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model spiral SDLC telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, dimulai dari awal dikenalkannya pada tahun 1988, dengan beberapa peningkatan dan modifikasi. Beberapa peningkatan utama meliputi yang pertama, model spiral iteratif. Model ini menggabungkan prinsip-prinsip model iteratif dan model spiral untuk memberikan fokus yang lebih besar pada iterasi yang berulang dan evaluasi risiko. Lalu yang kedua ada model spiral inkremental. Model ini membagi proyek menjadi bagian-bagian kecil dan secara bertahap pengembangan dan mengevaluasi setiap bagian. Hal ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan pengiriman yang lebih sering. Lalu yang ketiga ada model spiral agile. Model ini menggabungkan prinsip-prinsip agile dan model spiral dengan menekankan pada fleksibilitas dan kolaborasi tim dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ada model spiral lean. Model ini fokus pada pengurangan limbah atau waste dalam pengembangan perangkat lunak dengan menghilangkan aktivitas yang tidak diperlukan atau redundant. Model spiral SDLC terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Dalam banyak kasus, model ini digunakan sebagai alternatif untuk model waterfall yang lebih kaku dan tidak fleksibel, dan sebagai ganti untuk model agile yang kurang memperhatikan manajemen risiko. Nah, dari kita sendiri memiliki satu referensi jurnal internasional dengan judul Software Development Life Cycle Models, Comparative Study. Di mana jurnal tersebut diterbitkan pada bulan Juli tahun 2020 dengan 3 author, yaitu Gagan Gurung, Rahul Shah, dan Diraj Prasad Jaiswal. Di mana pada jurnal tersebut berisikan tentang pengenalan sejarah macam-macam SDLC models, juga keuntungan dari SDLC itu sendiri. Nah, salah satunya tentang model spiral yang berisikan tentang siapa yang menyebutkan tentang model spiral itu sendiri. Yang pertama kali menyebutkan model spiral itu, kemudian biasanya pada proyek-proyek seperti apa model spiral itu digunakan, kemudian ada fase-fase dan tahapan yang ada di spiral model itu sendiri. Yang presentasi dari kelompok 2, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Oke, ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanya. Saya mau bertanya, Prof. Elvira, NIM-nya berapa Elvira? 1079. 1079. 1079. Elvira. Oke, silakan Elvira. Mau bertanya, tadi kan dari yang saya tangkap itu model spiral lebih ditekankan pada tahap analisis atau manajemen risiko untuk mengoreksi setiap tahap progres project itu. Nah, saya ingin saya tanya itu, apakah model spiral ini cocok untuk semua jenis perangkat lunak? Tadi sih udah dijelasin, tapi saya ingin penjelasan yang lebih spesifik lagi. Terima kasih. Ya.
Oke, pertanyaan tadi apa? Mohon maaf, singkat diulang. Siapa? Elvira tadi? Kan model spiral lebih ditekankan pada proses manajemen resikonya untuk Oke, menganalisis. Iya, Oke. jadi yang saya tanya apakah cocok untuk semua jenis perangkat lunak Oke, dalam apakah cocok pengembangannya? untuk semua jenis perangkat lunak itu ya yang ditanyakan oleh Elvira ya. Coba dijawab oleh Felicia dulu. Felicita. Baik, izin menjawab, Prof. Jadi tuh model spiral ini lebih ditekankan itu di bagian apakah proyek itu besar atau kecil. Nah, dilihat dari besar kecilnya proyek itu dari misalnya biaya yang digunakan, apakah besar, juga apakah melibatkan banyak pihak seperti misalnya perusahaan besar atau pemerintah, terus juga apakah orang-orang di dalam tim itu merupakan orang-orang profesional atau mahasiswa seperti kita. Nah, kalau misalnya proyek itu besar berarti dia melibatkan banyak pihak, biaya yang digunakan itu besar, dan tim yang di proyek itu orang-orang yang berpengalaman. Nah, kalau misalnya proyek itu kecil berarti isinya itu kita misalnya sebagai mahasiswa, biaya yang digunakan itu kecil atau bahkan tidak ada, juga waktu yang digunakan itu tidak banyak. Nah, jadi maksudnya model spiral ini tuh cocok untuk proyek yang besar, karena kalau digunakan di proyek yang kecil itu, dia menjadi tidak efektif, begitu. Oke, Terima Karen, kasih. bisa ditambahkan Karen? Ya, jadi izin menambahkan ya, Prof. Itu kan tadi Felicita menjelaskan tentang proyek yang lebih kompleks. Kalau saya itu nambahin ini membutuhkan model spiral ini membutuhkan proyek yang kebutuhannya bisa berubah-ubah. Jadi model spiral ini cocok untuk proyek-proyek yang memiliki kebutuhan atau user yang terlibat aktif dalam mengubah atau minta request tambahan untuk kebutuhan selama pengembangan software tersebut. Jadi pendekatan iteratifnya model spiral ini memungkinkan pengembang untuk mengakomodasikan perubahan kebutuhan yang lebih fleksibel. Jadi cocok untuk proyek-proyek yang lebih besar dan memiliki banyak kebutuhan. Pertanyaannya tadi itu dikaitkan dengan risk management, ya manajemen risiko, gitu kan ya. Tadi sudah ada, dan apakah cocok untuk semua jenis software yang ditanyakan. Jadi kaitkan juga dengan risk management. Kita lihat siapa dari yang tanya tadi siapa? Elvira, Prof. Iya, begitu. Oke, gitu kan. Coba Dini, dilanjutkan Dini. Untuk kalau menurut saya bagian spiral model itu kan prosesnya kan seperti berulang-ulang untuk menganalisis resikonya. Jadi jika diterapkan di proyek yang kecil itu kayak bakalan terlalu memberatkan pembuatnya gitu. Oke. Kembali ya, saya ingatkan ya, kaitkan dengan risk management. Safila. Baik, Prof. Izin menjawab. Kalau menurut saya, kalau dikaitkan dengan risk management, kan model spiral ini tadi menekankan pada manajemen risiko dan juga evaluasi di setiap iterasinya. Jadi menurut saya, model ini cocok untuk proyek-proyek software yang kompleks, di mana tingkat resikonya dan ketidakpastiannya itu tinggi. Kenapa kok cocok untuk yang tingkat resiko dan ketidakpastiannya itu tinggi? Karena kan di situ ada proses secara iteratif, di mana proses tersebut itu akan proses pengembangan software yang dijalankan melalui serangkaian iterasi untuk penyempurnaan produk tersebut. Jadi lebih cocok untuk proyek-proyek yang besar, Prof. Seperti itu. Oke, Yovita. Ya, jadi izin menjawab, Prof. Sebenarnya kalau lebih sama seperti teman saya, jadi spiral model ini kan ditekankan di
resiko yang tinggi gitu kan. Nah, sedangkan tujuan atau mungkin sasaran dari spiral ini adalah proyek-proyek yang membutuhkan mitigasi resiko. Jadi kurang lebih sama seperti teman saya, yaitu membutuhkan yang namanya proyek untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Jadi itu kenapa spiral model ini lebih cocok untuk proyek-proyek yang dia itu skalanya lebih besar. Oke, lanjutkan si Zara. Mana Zara? Zara. Halo, ya Prof, ini maaf, ini jaringan saya putus-putus, apa kedengaran? Kedengaran kok. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya barusan, jadi untuk model spiral ini kan apa ya, kayak lebih mengacu ke proyek-proyek yang lebih kompleks dan ada mitigasinya tadi yang seperti Yovita jelaskan. Nah, jadi untuk proyek-proyek yang menerapkan model spiral ini mungkin nggak cocok buat semua jenis pengembangan software kan. Proyek-proyek sederhana dengan risiko rendah, terus punya persyaratan yang stabil, nggak berubah-ubah, itu mungkin lebih cocok ke metode SDLC yang tradisional kayak waterfall atau agile. Nah, pemilihan metode pengembangan software itu harus dilakuin secara mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya itu meliputi karakteristik proyek, terus juga tim, terus lingkungan proyek secara menyeluruh juga. Andini, silakan tambahkan Andini. Baik, jika dikaitkan dengan manajemen resiko, model spiral ini lebih cocok ke proyek yang membutuhkan mitigasi resiko, maksudnya yang resikonya itu signifikan yang perlu dikelola dengan cermat. Jadi model spiral ini cocok pada proyek yang membutuhkan identifikasi dan pengelolaan risiko yang lebih besar. Misalkan pada proyek yang kompleks yang sudah disebutkan oleh Felicita tadi bahwa proyek yang kompleks itu dilihat dari besar kecilnya yang tergabung dalam proyek tersebut. Misalkan dari pengembangnya sendiri, terus biaya, juga waktu. Nah, kemudian model spiralnya juga lebih cocok pada proyek yang kebutuhannya berubah-ubah, sehingga untuk proyek-proyek yang sederhana atau dengan yang risiko rendah lebih disarankan untuk memakai, maksudnya lebih cocok untuk memakai metode seperti waterfall atau agile seperti itu. Oke, agile itu juga kompleks loh ya. Jadi yang paling sederhana itu memang waterfall gitu loh. Jadi jangan malah yang terkini itu adalah yang agile itu, yang tradisional. Agile itu bukan masuk dalam kategori yang tradisional. Kemudian yang kedua, kecil dan besar itu belum tentu kompleks. Yang kecil itu kompleksitasnya rendah, belum tentu. Gitu. Jadi ada software yang kecil tapi kompleksitasnya tinggi. Nah, pertanyaannya siapa tadi, si Elvira itu terkait dengan kompleksitas. Ya, jadi ketika dikaitkan dengan manajemen risk management, karena tadi beberapa sudah menyebutkan ada yang cukup bagus ya, menyebutkan yang mempunyai risiko tinggi. Nah, yang mempunyai risiko tinggi itu yang seperti apa? Yang kompleksitasnya tinggi. Nah, belum tentu kecil itu kompleksitasnya rendah, belum tentu. Ya, jadi yang kompleksitasnya tinggi, makanya dia berulang-ulang kembali.
Nah, apakah cocok? Kalau ditanya apakah cocok untuk semua jenis? Iya, semua jenis cocok. Gitu. Cuma untuk yang kompleksitasnya rendah, itu, sorry, apakah bisa untuk semua jenis proyek? Bisa. Tetapi kurang sesuai kalau digunakan untuk software yang mempunyai kompleksitasnya rendah. Karena apa? Karena mungkin cost-nya akan semakin tinggi. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Tertarik dengan paper ini tadi, yang menyebutkan tadi ada beberapa jenis tadi, coba ditampilkan lagi. Ininya apa PPT-nya? Baik, Bang. Itu dia, hampir-hampir terakhir sebelum jurnal tadi itu. Nah ini, bukan. Halaman berapa ya? Halaman 9. Oke, dibesarkan, di Zoom. Ya 9 tadi. Iya. Nah ini ya, ini dapat dari mana ini? Referensinya. Nah, ini referensinya dari mana ini? Waktu itu kami browsing di internet kok. Yang saya belum tahu terus terang yang spiral agile sama spiral learn. Learn. Nah, ini dari mana ini? Waktu itu kami browsing, mungkin pencatatannya kurang, Prof. Jadi sumbernya mungkin tidak kami catat. Kalau spiral iteratif sama spiral incremental ya, cuma spiral agile sama spiral learn ini saya belum pernah baca gitu ya. Yang dimaksud seperti apa? Kira-kira mungkin perlu dijelaskan ya, spiral yang agile itu seperti apa, spiral lean itu seperti apa. Ya, kalau incremental sama iteratif ya ada beberapa yang menyebutkan di sana. Ya, tolong ini nanti digali kembali tentang spiral agile sama spiral lean. Ya. Baik, Prof. Oke, berikutnya silakan di close. Berikutnya adalah kelompok apa? Oke, saya stop dulu. Oke, berikutnya. Berikutnya kelompok apa, Mbak? Mas. Oke, tim model. Kelompok V-model, Pak. Oke, tim model ya. Tolong disebutkan NIM-nya mulai dari yang atas. Siapa? Gary Zaliger, Pak, dengan NIM 1001. 1001. Alexandri. Siapa? Ya, Gary Zaliger serta Alexandri. Oke, Alexandri. Oke. Nah. Oke, kemudian? Muhammad Haikal, Prof. 1092. 1092 Muhammad Haikal. Oke, next. Halo. Nama saya Rekananda Putri Pertiwi dengan NIM 1019. 19. Reka. Oke, next. Saya Nurhani Agustina dengan NIM akhir 1028, Prof. 1028. Norma, ya. Next. Firman Ardiansyah dengan NIM 1074, Prof. 1074 Firman. Oke, next. Perkenalkan saya Arif Naman Hakim dengan NIM akhir 1076, Prof. 1076. Next. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Halo. 6 orang, Prof. Oke, ayo silakan.
Gimana nih? Sinyalnya atau apanya nih? Ini siapa nih yang operatornya? Siap, Prof. Ini kenapa ini kok? Belum dimulai dah ini. Sudah dimulai, Prof. Ini kok suaranya nggak ada. Oke, sebentar, Prof. Gimana nih? Kok gak ada suara anjir? Share screen-nya ketika share itu ada pilihan audio, diklik juga. Oh iya, lupa. Oh iya. Sorry, Prof. Maaf, Prof. Dr. Alexandi dengan NIM akhir 1001. Saya Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 5 PRPL kelas A akan memberikan hasil kerja kami. Kita akan presentasi hasil kerja kami yaitu tentang view model dalam SDLC. Oke. Tapi pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Gary Zedigar, Dr. Alexandi dengan NIM akhir 1001. Saya Muhammad Haikal Meli dengan NIM 1092. Kenalkan, saya Arif Rahman Hakim dengan NIM akhir 1076. Kenalkan, nama saya Rekanda Budi Pertiwi dengan NIM akhir 1019. Saya Nur Mahania Agustina dengan NIM akhir 1028. Saya Firman Aryansyah dengan NIM 1074. Oke, kita akan langsung masuk ke selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang apa sih itu SDLC. Oh ya, kita kan membahas view model ya, tapi kita harus membahas apa sih itu SDLC terlebih dahulu. Jadi gini, SDLC itu adalah sebuah metode perancangan perangkat lunak yang secara sistematis, yang mana kita bisa meningkatkan kemungkinan perancangan perangkat lunak tersebut diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar. Nah, ini dari kutipan dari ini ya, dari jurnal Comparative Study of Different Software Development dari Misra A dan BPI pada tahun 2013. Oke, nah di dalam Software Development Lifecycle ini, SDLC ini, ada beberapa fase-fase yang secara general hadir di dalam model-modelnya. Yang pertama yaitu understanding. Nah, understanding itu adalah langkah pertama untuk memahami apa masalah yang perlu diselesaikan. Karena ketika kita membuat sebuah software, kita intinya adalah menyelesaikan sebuah masalah. Kedua adalah designing, yaitu mendesain solusi yang tepat untuk permasalahannya yang ditemukan dari understanding tadi. Yang ketiga adalah coding, yaitu membuat kode software yang sesuai dari apa yang ditemukan pada fase designing, pada fase kedua tadi itu. Yang keempat adalah testing, yaitu mencoba perangkat lunak yang telah didesain dan dibuat sesuai tahapan sebelumnya. Karena ketika kita membuat software, kita perlu testing ya untuk mengetahui apakah software itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, yang terakhir adalah deployment dan maintenance. Deployment itu adalah menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dan melakukan deploy ke kliennya dan sebagainya. Dan untuk maintenance itu sendiri yaitu pemeliharaan dari software tersebut. Misalnya setelah di-deploy si software ini akan ada update atau akan ada tambahan-tambahan lainnya dari si developer tersebut. Nah, kenapa sih kita perlu SDLC? Jadi kalau kita tidak menggunakan SDLC, ketika kita membuat software, kita tuh akan bingung, kita akan kurang efisien, terus tidak sesuai dengan permintaan, dan juga lagi harganya juga lebih mahal karena bingung tadi itu. Nah, dengan SDLC itu kita bisa menjadi lebih terstruktur, lebih efisien, pembuatan software kita menjadi lebih sesuai requirement dan harga yang lebih sesuai. Selanjutnya, manfaat dari SDLC dijelaskan oleh Haikal. Jadi setelah mengetahui apa itu SDLC, sini saya akan menjelaskan manfaat dari diterapkannya metode SDLC. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas produk. Nah, dengan menggunakan metode SDLC ini, tiap pengembangan softwarenya itu dilakukan secara terstruktur dan terencana. Jadi akan meminimalkan kesalahan dan menjaga kualitas dari
softwarenya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, di SDLC ini pengembangan software itu memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi setiap tahapnya itu akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari developernya itu sendiri. Kemudian meningkatkan kontrol dan transparansi. Nah, SDLC ini dapat memudahkan manajemen itu mantau kemajuan dari setiap pengembangan softwarenya. Terus meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, dengan adanya tahapan-tahapan dari SDLC itu tadi, kualitas dari softwarenya itu akan terjaga dan dapat memenuhi kepuasan dari usernya. Oke, di sini ada beberapa model SDLC ya. Jadi ada waterfall, agile, dan sebagainya seperti ditampilkan pada slide ini. Jadi ini hanya sebagian dari banyak model SDLC ya. Tapi yang ditampilkan di sini itu hanya yang umum digunakan pada fase pengembangan software ya. Jadi yang populer-populer lah gitu. Sebenarnya masih banyak lagi gitu di luar sana. Next. Nah, untuk ini yang ini slide ini adalah gambaran dari beberapa model SDLC. Yang pertama itu ada waterfall, vision model, dan spiral model. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang V-shape itu seperti apa ya. Mungkin bisa next. Jadi V-shape model ini merupakan variasi dari waterfall, terus kemudian yang ditekankan melalui verifikasi dan validasi dari produk. Kemudian dari model ini ada beberapa tahapan tes yang dilakukan pada setiap fase perancangan produk. Nah, kemudian juga ada sumbernya sama pasti sumbernya. Kemudian bisa next. Oke, berikut ini adalah gambaran dari V-shape model. Itu yang membedakan V-shape model dengan lainnya nih ya pasti bentuknya itu bentuk V. Kemudian di setiap tahapannya ini sama yang seperti saya katakan sebelumnya, setiap tahapannya ini pasti ada berupa tes, itu seperti sistem test planning, kemudian sistem testing, dan sebagainya. Oke, mungkin bisa next. Kemudian di sini beberapa contoh penerapan V-shape model dengan seperti medical contohnya. Di sini dia menggunakan IntelliSpace Portal 9.0. Kemudian di military defense ini dia menggunakan Raytheon Command and Control software. Lalu di otomotif ini dia menggunakan BOS Engine Control Module software. Oke, bisa next. Ya, mungkin bisa tak tambahkan ya. Jadi dari software-software yang disebutkan tadi itu development-nya menggunakan V-model software dalam development-nya maksudnya gitu. Jadi di medical dari si program tersebut dia pakai V-model dalam pembuatannya dan sebagainya. Gitu. Ya, terima kasih sudah menyampaikan Ligar. Jadi tadi itu masih beberapa dan ya masih banyak lagi. Oke, mungkin bisa next. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari V-model sendiri. V-model sendiri adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan pada tahun 1990-an sebagai alternatif dari model waterfall yang lebih tua. Nah, V-model ini terdiri dari dua garis matris yang mempresentasikan tahap pengembangan dan pengujiannya. Tahap pengembangan di sebelah kiri meliputi analisis, desain, implementasi, dan integrasi. Kemudian di sebelah kanan meliputi pengujian unit, integrasi, validasi, dan verifikasi. Kemudian model ini telah mengalami beberapa perubahan dan pengembangannya sejak awal di mungkin bisa di next. Di perkembangan model ini setelah pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an memiliki beberapa tahapan, yaitu antara lain Agile V-model,
kemudian ada extensive model, kemudian test driven development, kemudian ada model based testing MVP model. Di Agile model sendiri, perpaduan antara metodologi Agile dan model. Agile model menggabungkan kelebihan dari kedua metodologi tersebut dan memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih cepat, fleksibel, dan adaptif. Kemudian ada extensive model, melibatkan pengembangan lebih lanjut setelah tahap verifikasi dan validasi selesai. Tahap ini mencakup pengujian performa dan keamanan serta penerapan dan dukungan setelah produk diluncurkan. Kemudian ada test driven development, model pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengujian pengembangan penulis tes terlebih dahulu sebelum menulis kode. Dan setiap bagian kode diuji terlebih dahulu sebelum diintegrasikan ke dalam sistem. Kemudian ada model based testing, model pengujian perangkat lunak yang menggunakan model perangkat lunak untuk menghasilkan konstruksi secara otomatis. MDTV model mempercepat proses pengujian dan meningkatkan akurasi pengujian. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan tim model. Nah, kekurangan dan kelebihan ini yang pertama yaitu modelnya sangat sistematis dan semua fase diselesaikan sekaligus. Nah, lalu dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil, di mana rekrutmennya itu sangat mudah dipahami. Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan model ini itu terorganisir dan sistematis. Nah, yang keempat itu mudah dikelola, karena setiap fase memiliki spesifik keinginan dan perspektif. Selanjutnya, kekurangan dari model sendiri. Nah, di sini tuh sebenarnya tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi orientasi objek. Lalu itu juga untuk proyek yang satu tidak jelas dan lama dan berkelanjutan. Yang terakhir, setelah aplikasi jalan tahap pengujian harus kita kembali mengubah fungsionalitas. Oke, jadi ini adalah artikel yang kita jurnal dan artikel yang kita gunakan dalam versi kali ini. Jadi salah satunya aja ya, ini ada dari IJCS ya, jadi International Journal of Computer Science and Mobile Computing. Jadi kita menggunakan jurnal Survey on Software Development Life Cycle Models. Nah, di sini juga dijelasin seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa dia itu seperti dengan waterfall model, dengan kelebihan dan kekurangannya tadi. Nah, ini juga salah satu yang kita gunakan dari IJCSE, comparison between 5 models of software engineering. Jadi comparison di antara 5 model software engineering itu. Jadi ini penjelasan dari yang tadi sudah dijelaskan tadi itu, bahwa model itu simple dan gampang untuk digunakan dengan disadvantage atau kekurangan seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira tadi kurang ini ya untuk view modelnya ya. Penjelasannya mungkin sebenarnya lebih banyak dikuasai oleh si ini ya, Gariza Ligar ya. Bener ya Gariza ya? Ligar ya? Iya Pak, iya Prof, benar. Oke, jadi tolong kalau membuat tim itu yang kompak gitu kan ya. Jadi semuanya terlibat. Ini kelihatan banget ya, kelihatan banget bahwa yang lebih menguasai adalah Gariza Ligar. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Siapa ini? Muiz ya? Iya, betul Prof. Saya izin bertanya. NIM-nya Oke, berapa? terima kasih. NIM 1044 Prof. 1044 Muiz. Oke, silakan Muiz. Oke, terima kasih Prof atas kesempatannya. Nah, jadi kan di sini
terkait penjelasannya view model tadi kan menurut saya masih agak kurang ini Pak, kurang paham gitu. Boleh di ini Pak, di share screen si itu view modelnya itu. Apakah boleh? Tahapan-tahapannya tadi kan ada itu. Baik, sebentar. Screen gambarnya tadi itu view model. Oke, pertanyaannya apa? Oke, tadi kan pada tahap SDLC view model itu kan ada namanya requirement ya. Jadi requirement itu kan berupa pengumpulan dan analisis kebutuhan yang tadi saya tangkap itu. Nah, jadi pertanyaannya itu dalam metode view model, kalau misal ya, apabila kita melakukan sebuah kesalahan kecil, kesalahan kecilnya kayak misalkan pada desain programnya gitu, pada pembuatan desain program. Nah, itu apakah akan menjadi dampak masalah yang sangat besar jika dari awal pengembangannya itu eh, tidak diketahui dampak kesalahannya gitu. Maksud saya tuh misalkan tadi kesalahannya kan pada desain programnya. Nah, itu kan sebelum ke sistem desain itu kan ada requirement. Nah, itu apakah kita harus mengubah dari awal lagi jika terdapat kesalahan? Baik, terima kasih. Apakah pertanyaan saya jelas? Oke, saya kira lanjut aja pertanyaan yang kedua dari Bisma. Bisma, silakan Bisma. Baik, terima kasih Pak. Prof, terima kasih waktunya. Izin bertanya, mungkin tadi mau bertanya mengenai kan di tahapan SDLC model itu mungkin eh, saya ingin bertanya mengenai apakah kenapa tidak ada apa namanya analisis risiko? Mungkin dijelaskan kenapa gitu sih menurut saya. Baik, Oke, terima kasih. Oke, Apakah terima jelas? kasih. Sudah jelas. Jadi pertanyaan kedua, yang pertama adalah Baik. kenapa kok ini tadi apa dari MIS tadi kalau misalnya terjadi kesalahan pada proses requirement, bagaimana dampaknya ketika sudah masuk pada level di programming misalnya. Kemudian yang Bisma, kenapa nggak ada apa risk management? Oke, silakan dijawab mulai dari yang atas, Gariza. Baik Prof, saya izin menjawab untuk pertanyaan pertama dari Muiz tadi. Tapi pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Tadi kalau saya tangkap pertanyaannya tentang bagaimana kalau misalnya di hierarki paling atas itu ada kesalahan. Jadi misalnya di requirement-nya salah, apakah kita harus buat dari awal? Nah, di dalam metode V-model sendiri, kesalahan yang terjadi pada tahap awalnya itu punya potensi untuk memperbesar dampaknya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya di atas saja sudah salah, tentunya yang di bawah tidak bisa dilakukan karena seperti waterfall tadi, waterfall itu kan harus step by step. Jadi kalau misalnya step paling atasnya saja sudah salah, harusnya step ke bawahnya tidak bisa dilakukan. Nah, itulah kenapa tadi dijelaskan bahwa apa tadi view model itu lebih cocok untuk yang requirement-nya sudah jelas gitu. Jadi tidak ada kesalahan requirement-nya. Jadi sudah dijelaskan, jadi sudah persis. Nah, itu sehingga bisa dilakukan semua dengan V-shape model kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan, ada feedback? Yang kedua langsung Mas dijawab. Oh, langsung ke kedua. Oke. Untuk yang kedua tadi ya, kalau yang kedua tentang manajemen resiko. Kenapa tadi tidak ada manajemen resiko di V-shape model? Karena kalau yang kami kami ketahui ya, kalau di V-shape model sendiri itu memang tidak didesain untuk ini, tidak didesain untuk ada manajemen resiko. Karena seperti tadi yang saya bilang tadi, di sini sudah requirement-nya ketahuan semua. Jadi tidak ada kesalahan di requirement baru bisa dilakukan untuk V-shape model. Nah, tapi V-shape model sendiri tadi juga dijelaskan bahwa ada banyak tipenya seperti agile dan lain-lain. Itu juga mungkin bisa dibilang improvisasi ya. Jadi kalau yang misalnya kita menggunakan agile V model, kita itu bisa lebih meminimalisir resikonya seperti itu. Karena ketika kita melakukan tahap-tahapannya, kita bisa lebih kolaborasi dan sebagainya. Jadi untuk yang V-shape model secara tradisional mungkin ini ya tidak ada manajemen resiko, tapi untuk yang selanjutnya ada manajemen resiko walaupun ya sedikit. Seperti itu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ditambahkan oleh Reka. Silakan Reka. Baik, Prof. Untuk pertanyaan nomor 1,
apabila melakukan sebuah kesalahan kecil, maka akan menjadi dampak masalah sangat besar jika dari awal pengembangan tidak diketahui dampak kesalahannya. Menurut saya sendiri, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Iklar. Tetapi dalam V-model sendiri itu memiliki validasi yang apa ya, untuk testing seperti itu. Oke, Nah, dilanjutkan. sebentar, Pak. Nah, ini di berbagai fase-fase validasi model ini. Nah, di sini ada unit testing. Nah, dalam TP ini tuh menghilang kesalahan pada level kode atau level unit tertentu. Jadi, kalau memang dari awal itu salah, kemungkinan akan bisa diperbaiki seperti itu. Oke, dilanjut Norma. Baik, izin menjawab, Prof. Untuk di V-model sendiri kan ada unit testing, di mana di unit testing ini ada pengujian, dan di unit ini membantu untuk menghilangkan bug atau di tahap awal meminimalisir kesalahan. Kemudian ada sistem testing yang di mana fungsional sistem komunikasi sistemnya itu kita dapat mengetahui beberapa masalah kompatibilitasnya perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat diungkapkan di sistem testing ini. Kemudian kita balik lagi lihat beberapa kekurangan dari V-model sendiri ini. Bila programnya sudah dijalankan dan masuk ke dalam program V-model tersebut, tidak dapat untuk dikembalikan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa tidak adanya analisis manajemen risikonya, kita melihat lagi dari, menurut saya, cara kerja V-model sendiri. Dari tahapan yang dari rekrutmen sendiri, V-model sendiri akan menyaring beberapa kesalahan dan mengambil nantinya kesimpulan meminimalisir kesalahan tersebut. Seperti itu, Prof. Oke, dilanjutkan. Siapa tadi? Tadi Norma ya? Iya. Oke, dilanjutkan Firman. Baik, Prof. Izin menambahkan ya, untuk yang pertanyaan pertama tadi itu jika ada kesalahan ya pada awal gitu ya, pada fase sebelumnya gitu, itu apakah bisa bisa lanjut untuk diteruskan gitu. Nah, V-model ini sendiri itu kan apa ya, variasi dari model waterfall ya. Jadi ketika ada udah dari fase sebelumnya itu udah gak cocok, itu gak bisa dilanjutkan ke bawah lagi gitu. Jadi V-model ini cocoknya itu untuk sebuah proyek yang requirement-nya itu sudah jelas clear gitu. Jadi V-model itu nggak bisa untuk proyek-proyek yang nanti di tengah-tengah itu requirement-nya berubah gitu. Jadi udah harus fix dan clear dari awal. Nah, jadi itu untuk menjawab pertanyaan nomor pertama. Untuk yang kedua itu, kenapa nggak ada manajemen resiko di sini? Karena seperti yang dibilang tadi, bahwa di V-model sendiri itu requirement-nya itu udah jelas. Jadi bisa dibilang resikonya itu kecil atau bahkan tidak ada. Jadi untuk untuk proyek-proyek yang requirement itu udah jelas banget, itu bisa pakai
V-model ini. Jadi tidak perlu adanya manajemen resiko. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Oke, dilanjut oleh Arif Rahman Hakim. Arif. Arif Rahman Hakim? Nggak ada. Iya. Oke, dilanjut siapa ini? Haikal. Ya, baik, Prof. Untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, menurut saya pada metode V-model ini, kalau kesalahan kecil pada tahap awal pengembangan itu dapat punya dampak besar pada tahap akhir pengembangan atau tahap selanjutnya. Karena kalau kesalahan tersebut itu nggak diketahui dan diperbaiki, maka pada tahap selanjutnya itu kesalahannya akan lebih besar. Jadi mungkin untuk contoh yang lain, seperti misal kesalahan dalam rancang spesifikasi kebutuhan misalnya. Jadi kalau kesalahan tersebut nggak diketahui terus nggak diperbaiki, maka akan terus berkembang pada rancangan arsitektur, desain, dan implementasi. Jadi hal ini akan menyebabkan waktu dan biaya yang diperlukan itu untuk memperbaiki kesalahannya itu semakin besar dan semakin banyak. Itu untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Oke, saya kira cukup ya. Jadi pertanyaannya tadi terkait dengan yang pertama tadi apa? Bagaimana kalau misalnya ada terjadi satu kesalahan di depan, di atas gitu ya. Jawaban dari siapa tadi yang pertama tadi? Siapa? Dari Zeliger ya. Menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi memang ini adalah perkembangan dari waterfall. Ya. Tetapi mungkin yang perlu dijelaskan lagi adalah bahwa di dalam V-model ini yang paling utama adalah verification and validation. Ini yang ketika menjawab tadi sama sekali nggak disinggung ya. Nah, kelebihan dari ini adalah untuk verification and validation. Nah, sehingga kalau terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan risk management? Nah, ini ada verification dan validation ini adalah setiap tahapannya. Jadi kalau misalnya pada saat proses requirement, maka dia membuat tool, ya, membuat instrumen untuk sistem test planning ini. Jadi ketika dia mengerjakan di sini, maka sudah membuat ininya, toolnya ini. Walaupun nanti tool ini belum digunakan, gunanya nanti adalah di sini. Nah, ketika pada high level design itu adalah dibuat toolnya untuk integration testing. Nah, pada saat ini dibuat tool untuk ini. Jadi prosesnya adalah begini sambil membuat toolnya untuk ini, instrumennya untuk ini. Nah, pada saat begini instrumen yang ini akan digunakan. Jadi ketika implementation unit testing ya, unit testing itu menggunakan unit testing planning. Jadi borangnya atau toolnya untuk unit testing itu dibuat pada saat low level design. Demikian juga ketika integration testing itu adalah menggunakan tool yang dibuat pada saat ini. Nah, itu yang kalau dikaitkan dengan risk management ini lebih menekankan proses validation dan verification. Coba nanti di mana tarikannya ada di slide yang verification and validation. Di berapa tadi ya? Coba tadi ada verification and validation. Di depan kayaknya Mas ya. Ya, dijelaskan di pertama tadi kayaknya. Itu ada verification and validation. Nah, oke. Gambar itu ini, gambar terus. Setelah ini begini, setelah ini coba. Gambar, bukan yang tadi gambar banyak tadi. Terus, nah ini coba ini digede. Ada enggak verification and validation? Oh, enggak ada ya. Nah, tadi penjelasan verification and validation di mana Mas tadi Mas?
Dan Nah, yang ini Prof. gambarnya tadi nggak ada gambarnya. Jadi ada verification and validation, itu view model. Jadi di situ kelebihan dari view model itu adalah itu. Jadi dari sisi prosesnya, setiap proses itu ada proses verification and validation tadi itu, sehingga lebih secure, lebih aman ya. Kalau ditanya tentang apakah nggak ada ini risk management ya, dalam rangka risk management itu dia menggunakan ini gitu kan, verification and validation. Setiap ini dijaga risikonya itu dimulai dari awal. Nah, itu yang ada dulu. Nah, cuma memang bukan satu step sendiri. Setiap step itu dilakukan seperti itu. Beda dengan yang tadi apa tadi? Apa tadi yang sebelumnya tadi apa? Sebelum ini tadi apa? Sebelum di model tadi apa? Spiral, Prof. Nah, spiral itu lebih memang ada satu step yang disebut dengan risk management. Itu ya. Nggak ada. Gariza. Yang ada gambarnya verification and validation. Nggak ada Prof. Kita cuma masukin ininya aja, kutipan saja untuk yang verifikasi dan validasi. Coba sebelahnya ini, 13 ini, kembali ke 13. Slide ke 13. Nah, ini ya, di sini ada verification, biasanya begini ya. Ini makanya V ya. V itu bukan bentuknya V ini, bukan. Walaupun bentuknya iya ya. Tapi yang lebih menekankan adalah verification, V ya. Kemudian validation. Nah, setiap ini diverifikasi. Diverifikasi dengan apa? Dengan ini. Ya, ini juga begitu. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Nah, ini di validation. Nah, proses validation-nya. Nah, itu proses verification and validation. Itu adalah di model. Oke, ya paham ya? Paham Prof. Oke, yang lain juga tolong dipahami lagi, dipelajari lagi. Di model ini konteksnya lebih pada verification and validation. Kalau waterfall kemarin lebih menekankan mengalir gitu aja ya. Step pertama nggak bisa diulang kembali gitu kan ya. Ini juga begitu, tetapi ada proses verification and validation. Kalau yang apa kemarin tuh waterfall sama apa? Memang waterfall sama apa? Waterfall sama prototype. Prototype. Kalau prototype lebih menekankan pada pembangunan prototypingnya, kan ya. Nah, sehingga kepada user lebih mudah untuk ditunjukkan. Nah, ini loh kurang lebih seperti ini, ada prototype yang dibangun. Kemudian yang tadi ada risk manajemennya. Oke, saya kira itu kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Selamat. Iya, yang belum presensinya, tolong di close ini. Oke, yang belum presensi. Saya Prof belum presensi Prof. Kelas A ya ini ya. Iya Prof. Saya kelas dulu. Biar nanti kita yang minta presensi lagi.
Oke, yang belum, Dini ada kan tadi ya? Halo. Ada, Prof. Saya hadir ya. Terus sama ini, Rarif Jatma ini ada enggak? Halo, tes. Aduh, Di Zoom nggak ada, Pak. nggak ada ya berarti ya. Berarti ini yang nggak masuk ya. Ini sudah semua ya. Oke, kok terlalu diem ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.